Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 25 November, judul renungan kita, dan kemudian Yudas mencium Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 26, ayat 49. Dan segera ia maju, mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Yudas kemudian mencium Yesus. Ketika itu di Taman Getsemani dan malam sudah larut. Yudas datang malam itu ke Taman Getsemani menemui Yesus dan murid-murid lainnya. Yudas datang bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, sebagaimana tulis di dalam Matius pasal 26 ayat 47. Yudas datang untuk menyerahkan dan menjual Yesus kepada orang-orang ini untuk ditangkap. Yudas telah memberitahukan kepada mereka tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 48 bagian B. Ketika perjamuan malam itu, pada malam Paskah terakhir, sesudah Yudas menerima roti dari Yesus, ia kerasukan iblis, lalu segera pergi, sekalipun waktu itu hari sudah malam. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27, 28, dan 30. Dia pergi memisahkan diri dari rombongan Yesus. Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, lalu ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tetapi Yudas pergi untuk membawa orang banyak dengan membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Yudas pengkhianat itu tahu di mana menemukan Yesus. Pengaturan telah dibuat untuk menjemput dia ke salah satu tempat peristirahatannya untuk meditasi dan doa. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire of Ages, halaman 716. Yudas malam itu datang di Taman Getsemani. Ia datang bersama-sama dengan musuh menemui Yesus untuk menyerahkan Yesus kepada musuh. Yudas sudah memberikan isyarat untuk memperkenalkan Yesus kepada musuh-musuh itu, yaitu dengan memberikan tanda mencium Yesus. Tanda mencium adalah merupakan cara sapaan yang lumrah pada zaman dahulu, seperti di beberapa belahan dunia bahkan hingga saat ini. Sebagaimana tertulis di dalam SD Bible Commentary, halaman 527. Seharusnya, tanda mencium itu adalah cara yang tepat bagi murid-murid untuk memberi tanda hormat kepada tuannya. Tetapi Yudas datang bukan sebagai murid, tetapi sebagai seorang pengkhianat dan musuh. Tanda ciuman yang dilakukan oleh Yudas adalah ciuman seorang musuh. Itulah yang firman Tuhan katakan. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sebagaimana tertulis di dalam Amsal pasal 27 ayat 6. Ketika Yudas sudah di Taman Getsemani, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 49. Sekalipun Yudas memanggil Yesus Rabi, seperti menyatakan rasa hormatnya kepada Yesus, tetapi sesungguhnya itu adalah salam pengkhianatan. Karena Yudas sudah berpesan kepada rombongan besar yang dibawanya itu, "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Itulah ciuman seorang pengkhianat. Ini pelajaran penting buat kita. Jangan berpura-pura sebagai teman, tetapi berkhianat menjadi musuh.
Jadilah sahabat yang sejati bagi Yesus, karena dialah sahabat terbaik dan setia bagi kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami jangan berpura-pura sebagai teman, tetapi berkhianat menjadi musuh. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu mengasihi sesama kami dan mengasihi-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.